Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan pemulihan Tuhan yang luar biasa bagi tubuh kami. Setelah Tuhan memperbaiki sel-sel kami yang rusak pada malam tadi, pada pagi hari ini kami dapat merasakan kesegaran dari Tuhan. Maka biarlah hari ini juga kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mika pasal 4 ayat 5. Demikian dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini segalanya bisa rusak. Lingkungan bisa rusak, organ tubuh kita juga bisa rusak, bahkan sampai tidak berfungsi lagi dengan normal. Penglihatan rusak, pendengaran juga berkurang. Bahkan ada hubungan baik yang menjadi rusak, retak, dan akhirnya putus. Pokoknya, segala sesuatu selalu ada kemungkinan terjadi kerusakan. Hari ini 1 Desember 2021 ditetapkan sebagai hari HIV/AIDS sedunia. Untuk apa perlu menetapkan satu hari sebagai hari AIDS sedunia? Jawabnya juga untuk menyadarkan manusia tentang betapa rusaknya dunia ini. Akibat moral yang rusak, muncullah satu penyakit menular yang sangat mengerikan yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Tetapi kerusakan dunia tidak berhenti sampai di situ saja. Dulu kita dibuat takut dengan adanya HIV/AIDS, tetapi sekarang belum selesai HIV/AIDS, kita sudah dibuat ketakutan lagi oleh coronavirus, yang semuanya itu sesungguhnya bermuara terhadap rusaknya dunia ini beserta segala isinya. Nah, terhadap kerusakan itu, manusia punya dua pilihan. Yang pertama, menyerah saja. Atau yang kedua, manusia masih berupaya untuk memperbaikinya dan membenahinya. Terhadap keluarga yang salah satu anggotanya terkena HIV/AIDS, ada keluarga yang memilih untuk tetap mengasihi dan berupaya memulihkannya ataupun merawatnya. Tetapi ada juga keluarga yang memilih untuk langsung menyerah dan mengusirnya dari rumah karena tidak tahan menanggung aib malu ataupun karena takut tertular. Kalau begitu, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan juga menyerah terhadap dunia yang rusak ini? Kalau kita melihat sejak dari zaman Nabi Nuh, kita menyaksikan bahwa Tuhan memang marah terhadap dunia yang sudah rusak ini. Tuhan mengadili dunia ini dengan mendatangkan air bah. Tetapi kemarahan Tuhan tidak berlangsung selamanya. Kemarahan Tuhan tetap terjaga di dalam kasih-Nya. Setelah Tuhan marah dan Tuhan mengadili dunia, Dia kembali memperbaiki dunia yang sudah rusak ini. Itulah Tuhan kita. Demikian juga terhadap bangsa Israel yang menjadi konteks renungan kita hari ini. Kalau kita membaca kitab Mika dari pasal 1 sampai pasal 3, kita akan menjumpai kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel karena mereka telah mengingkari perjanjian dengan Allah. Nabi Mika menyampaikan pesan Allah bahwa akan datang bangsa Asyur untuk menghancurkan Israel, baik Israel Utara dan Israel Selatan. Bahkan setelah Asyur, akan datang lagi kekuatan yang jauh lebih besar, yakni bangsa Babel, untuk menghancurkan Israel hancur sampai porak-poranda. Bangsa Israel akan dijadikan budak dan akan dibuang ke Babel. Tetapi berita kitab Mika tidak berhenti hanya sampai pada tuduhan dan kesalahan umat Israel saja, dan tidak berhenti hanya pada kemarahan Allah saja. Kalau kita teruskan membaca pasal 4,
kita akan melihat bahwa setelah kemarahannya yang luar biasa, Allah akan melakukan pemulihan terhadap bangsa Israel yang sudah rusak itu. Allah akan kembali berkarya untuk memperbaiki umatnya yang rusak itu, seperti Dia berkarya setiap hari memperbaiki dunia yang rusak ini. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk memulihkan, karena kita umat manusia memang tidak pernah berhenti melakukan kerusakan. Allah tetap pada komitmennya setelah peristiwa air bah dulu, bahwa Allah takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbul dari hatinya adalah kejahatan sejak dari kecilnya. Kejadian 8 ayat 21. Tuhan juga berkata, "Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan." Artinya, meskipun kerusakan tetap menjadi bagian dari dunia, tetapi Allah berketetapan untuk tetap mengasihi dan tetap memelihara bumi ini. Tuhan tidak menyerah pada kerusakan dunia ini. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan tidak menyerah pada kerusakan dunia ini? Jawabnya, sebab Tuhan mengasihi dunia ini. Dan kasih pantang menyerah terhadap kerusakan. Sekalipun dunia ini rusak, kasih Tuhan tidak ikut menjadi rusak karenanya. Jadi perhatikanlah saudara-saudaraku, kalau kita tidur malam hari di saat kita sudah merasa sangat letih, tetapi pada pagi harinya kita bangun dan kita merasakan kesegaran, ingatlah bahwa pada malam tadi ketika kita tidur, Allah telah kembali melakukan komitmennya itu. Allah tetap melakukan karya pemulihan atau karya perbaikan terhadap tubuh kita yang rusak dengan cara mengganti sel-sel yang rusak dan membuatnya baru lagi. Dan mengapa Tuhan mau melakukan itu untuk kita? Jawabnya adalah karena Dia mengasihi kita, dan kasih kembali lagi tidak pernah mau menyerah terhadap kerusakan. Kasih justru sebaliknya memperbaiki kerusakan. Nah, kalau begitu, bagaimana komitmen kita terhadap kasih Allah yang besar itu? Disinilah suara Nabi Mika yang menjadi renungan firman hari ini berseru kuat kepada kita mengatakan, biarpun segala bangsa masing-masing berjalan demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Itulah sikap terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah yang baik itu. Dan seruan Nabi Mika ini senada dengan titah pertama dari 10 titah Tuhan yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," seru Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini dan hukum pertama dari 10 titah Tuhan yang berkata, "Tidak boleh ada Allah lain padamu selain daripada aku," kata Tuhan, ingin mengingatkan kita bahwa Allah lain yang dimaksud Tuhan di sini adalah segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan sendiri. Maka ketika kita mengutamakan muka kita, ketika kita lebih mengutamakan nama kita, reputasi kita, harta kekayaan kita, bisnis kita, lebih daripada mengutamakan Tuhan, maka sebenarnya itulah Allah lain yang dimaksud di sini. Kita sebagai pengikut Tuhan harus hati-hati dengan apa yang kita layani, siapa yang kita muliakan, dan apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Maka renungan kita hari ini hendak mengingatkan kita agar kita lebih banyak memikirkan Tuhan dan segala kebaikannya dalam hidup kita daripada memikirkan hal lainnya. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari saudara-saudaraku, mari bersama-sama dengan Allah memperbaiki dunia yang rusak ini. Jangan malah ikut memperparah kerusakannya. Mari menjadi sahabat bagi setiap orang, bahkan terutama menjadi sahabat bagi orang yang terkena HIV/AIDS. Bukan malah memusuhi mereka. Jadilah penyembuh dunia seperti Tuhan kita yang sudah menyembuhkan kita setiap hari di kehidupan kita ini. Selamat Hari HIV/AIDS sedunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kami betapa setianya Tuhan memperbaiki dunia yang rusak ini. Tuhan ingin menunjukkan kasih tidak bisa dikalahkan oleh kerusakan. Kasih justru memperbaiki kerusakan. Tanda kami mengasihi, kami
tidak menyerah pada kerusakan. Kami malah akan tetap teguh memperbaiki kerusakan itu. Seperti halnya Tuhan selalu setia memperbaiki kerusakan dalam tubuh kami, mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh kami setiap hari. Demikianlah kiranya kami juga tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain lagi di hadapan kami selain daripada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kiranya dalam kehidupan ini kami tetap memuliakan Tuhan dan tetap mengutamakan Tuhan daripada apapun yang ada di dunia ini. Terutama Tuhan, di hari ini hari HIV/AIDS sedunia, biarlah juga kami menjadi teman bagi sesama kami yang terkena penyakit HIV/AIDS. Jangan biarkan kami memusuhi mereka, apalagi sampai mengusir mereka dari tengah-tengah keluarga. Mampukan setiap lembaga, setiap rumah sakit, bahkan apapun Tuhan yang Kau pakai untuk menyembuhkan dan menguatkan oda orang dengan HIV/AIDS, agar dunia yang rusak ini tidak semakin parah, tapi semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Bersama dengan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.